Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Kawan aksi Pak Rembe, selamat datang di podcast episode kedua. Pak Rembe bekerjasama dengan FISIP Universitas Bengkulu. Podcast ini merupakan rangkaian Road to Hakordia, program Pak Rembe dalam rangka mendukung program acara puncak Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023. Podcast ini akan ditayangkan secara live melalui Instagram Pak Rembe bersama saya Firman Dwi Pinto Patopang, penyuluh anti korupsi Pak Rembe dan penyuluh hukum Kementerian Hukum dan HAM. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang tidak asing lagi di antara Civitas Akademika Provinsi Bengkulu. Seorang guru besar hukum pidana Universitas Bengkulu, dosen saya, guru saya, yaitu Profesor Dr. Haji Herlambang SH.MH. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini tema podcast kita adalah kolusi dan keberlangsungan NKRI. Nah, tentu sahabat kawan aksi Pak Rembe tidak asing dengan kolusi ini karena kalau dulu, Prof, kita kenal KKN, Prof. Bukan kuliah kerja nyata gitu, tapi korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun dalam peraturan perundang-undangan sepertinya lebih besar porsi ke korupsi, Prof. Ya. Karena ada undang-undang tipikor ya yang kita tahu. Nah, namun pada hari ini tema kita ini dalam rangka Hakordia ini kita membahas tentang kolusi dan keberlangsungan NKRI. Nah, untuk itu mungkin pertanyaan pertamanya, Prof. Sebenarnya kolusi ini seperti apa sih, Prof? Bentuknya begitu dan pengertiannya, Prof. Silakan, Prof. Ya, kan kalau kita lihat ada sebenarnya secara abstrak norma umumnya itu dalam United Nation Committee of Anti-Corruption itu ya. Tapi itu belum diterjemahkan secara lebih rinci di dalam peraturan perundangan Indonesia. Yang ada baru kita bicara masalah undang-undang korupsi. Sehingga ini agak sulit, bukan agak sulit, kita tidak bisa menegakkannya secara maksimal. Jadi kita punya undang-undang KKN ya. Untuk menghindar atau anti KKN ya, kolusi, korupsi dan nepotisme. Tapi pada bagian nepotisme dan kolusi itu yang masih kurang. Padahal dampaknya sama dahsyatnya, bahkan lebih dahsyat dari korupsi sendiri gitu loh. Jadi dia merusak, kalau korupsi itu kan juga merusak, kalau yang sebagian besar undang-undang korupsi itu kan berkenaan dengan Pasal 2, Pasal 3 itu keuangan negara gitu ya, keuangan negara. Nah, kalau kolusi dan nepotisme itu yang daya rusaknya pada juga berkenaan dengan kebudayaan. Jadi budaya Indonesia menjadi rusak, good governance tentu pemerintahan yang bersih juga menjadi rusak gitu kan. Nah, ini karakter bangsa Indonesia menjadi rusak juga gitu. Nah, ini yang jangka panjangnya akan mengubah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang culas gitu. Nah, itu yang memang kita harus segera mendetailkan ini dalam berbagai perundangan. Walaupun kita sudah mau coba misalnya memperdagangkan pengaruh gitu kan, itu termasuk juga kolusi juga gitu. Nah, tapi kita belum sekarang. Jadi usaha kita ke depan termasuk Pak RMD atau aktivis anti korupsi itu mendorong supaya kita memperluas jangkauan daya dobrak untuk mengantisipasi, untuk mencegah, menanggulangi kolusi dan nepotisme itu. Itu perjuangan ke depan. Oke. Kolusi ini, Prof, kalau saya lihat itu diatur pada Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Prof. Ya. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Ya. Nah, kalau pengertiannya, Prof, itu permufakatan, Prof ya. Ya. Permufakatan kerjasama secara melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak lainnya yang merugikan orang lain, negara dan masyarakat. Nah, gitu. Nah, kalau sekarang ini kan kita sadar tadi perilaku, Prof ya. Kalau kolusi ini lebih ke perilakunya gitu. Tentu pemufakatan ini tidak bisa terjadi dengan begitu saja, Prof. Tentu ada yang melatar belakangnya. Apakah di
sebelum terjadinya kolusi ini ada juga praktek-praktek yang korupsi, Prof? Mungkin seperti suapnya atau transaksionalnya begitu? Itu salah satunya. Tetapi yang paling luas itu kan pemufakatan. Sekarang kita lihat aja di Indonesia ini ya. Pemufakatan jahat para partai politik gitu ya. Kita memang kalau membangun bagaimana negara yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme itu kita membangun institusi salah satunya ya, institusinya. Di Indonesia sekarang ini yang juga berpengaruh institusi itu adalah partai politik. Bagaimana mungkin, harusnya dalam mengambil keputusan-keputusan partai politik itu kan harusnya rasional untuk negara dan bangsa. Tapi yang kita lihat sekarang ini pemufakatan yang justru sebagai contoh saja ya. Bagaimana mungkin ini pemufakatan itu di antara partai politik, legislatif, yudikatif, ya. Contoh kasusnya yang lagi heboh Ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan? Itu kan fakta nyata, di mana kolusi dan nepotisme itu sangat berbahaya. Partai politik bermain di situ juga, kemudian eksekutif, kemudian juga yudikatif, ya, untuk meloloskan pasangan tertentu. Kan gitu. Nah ini yang saya katakan, ke depan orang akan melihat bagaimana pemimpin bangsa. Ini kan menjadi tindakan-tindakan para elit itu kan menjadi contoh nih bagi rakyat Indonesia, bagi generasi muda ke depan. Nah ke depan orang menganggap biasalah cinca-cinca tuh. Jadi yang penting kita saling menguntungkan lah. Kita tidak bicara menguntungkan untuk bangsa dan negara, kita hanya bicara menguntungkan untuk kepentingan kita. Partai politik, kepentingan partai politik, golongan kepentingan golongan, kan gitu. Dan keberadaan satu dinasti tertentu, baik di pusat maupun di daerah juga begitu. Ya antara kita kenal sekarang ada namanya oligarki. Itu kan persekutuan dalam tanda kutip permufakatan. Beberapa orang, Prof ya? Iya, jahat antara pemerintah dengan penguasa. Nah, itu juga akibatnya saya katakan tadi lebih luas, karakter bangsa Indonesia ini akan berubah. Orang menjadi pesimis ya sekarang ini. Ya udahlah, di mana unsur-unsur equality before the law itu tidak ada lagi. Kan gitu kan. Ya, jadi ketika trias politika, Prof ya, eksekutif, legislatif, yudikatif itu memperlihatkanlah perilaku kolusi seperti itu secara tidak langsung bakal dicontoh oleh masyarakat. Nah, kalau di undang-undang yang saya sebutkan tadi, penyelenggara negara tadi, di pasal 21-nya Prof, ada hukumannya Prof ini Prof, ketentuan pidananya tentang pelaku kolusi Prof. Lumayan ini Prof, hukumannya. Pidana penjaranya paling singkat 2 tahun, paling lama 12 tahun, dan dendanya 200 juta sampai 1 miliar Prof. Nah, aturannya sudah ada nih Prof ya, tapi memang diatur dalam penyelenggara negara yang bersih bebas dari KKN. Nah, kira-kira dengan hukum yang sudah ada, penegakan hukumnya, kolusi ini seperti apa Prof? Kalau para penegak hukum menanggapinya itu? Iya, itu tadi kelemahannya kan kita definisi kolusi dan nepotisme itu sangat luas. Seperti kalau kita undang-undang korupsi. Korupsi kan dijabarkan di dalam beberapa formulasi norma. 1, pasal 2, memperkaya diri sendiri atau orang yang dengan melawan hukum, merugikan keuangan negara. Nah kolusi ini kan kita bicara definisi umumnya saja. Pemufakatan. Nah pemufakatnya bagaimana bentuknya? Nah itu yang tidak diatur. Nah sehingga kita menerapkan sanksi itu kabur juga. Seluruh perbuatan atau tidak ada perbuatan sama sekali yang bisa dijangkau dengan undang-undang itu. Harusnya kita buat pemufakatan jahat itu yang dimaksud apa? Misal, ya antara pemerintah dengan penguasa di dalam menetapkan harga. Contohnya sekarang begini aja deh. Kok harga bensin pertalite di Indonesia di Bengkulu ini lebih mahal? Berbeda-beda Prof ya. Itu kan harus kita tanya tuh. Ada apa nih? Kok ada di suatu daerah lebih mahal dibanding daerah lain yang harusnya lebih jauh dari kita? Nah ini ada pemufakatan jahat antara pemerintah dengan Pertamina. Nah itu salah satu. Juga kemarin kita lihat pemerintah dengan minyak goreng sampai habis.
Nah itu jangan-jangan menaikkan harga itu ada pemufakatan gitu. Itu yang kita bicara baru salah satu segi saja antara pemerintah dan penguasa. Nah kan ini banyak juga hubungan pemerintah dengan legislatif misalnya dilarang, kalau kita buat normalnya, dilarang anggota dewan dalam penganggaran meminta sesuatu atau imbalan kepada kan ada panitia anggaran pemerintah daerah, harusnya kita sebut itu kan normanya. Jadi mudah penegak hukum kalau dia lihat nih dalam penganggaran di DPR, ini DPR minta pesanan-pesanan nih harus masuk dia tuh kalau itu begitu. Kalau sekarang normanya apa? Pemufakatan masih terlalu luas. Iya. Nah, jadi kalau korupsi kan ada unsurnya, Prof. Pertama melawan hukum, merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri ataupun korporasi, Mas. Apa, Prof? Kalau di kolusi ini saya dari penjabaran tadi saya juga bisa melihat nih, Prof, bahwa unsurnya itu pertama penyelenggara negara, Prof. Ya. Kemudian pemufakatan tadi, ya. Kemudian melawan hukum, jelas dia harus melawan hukum dan merugikan negara, masyarakat begitu dalam prakteknya. Kesejahteraan masyarakat. Karena prakteknya tadi itu bayangkan kerjasama pemufakatan jahat bersama-sama dilakukan penyelenggara negara tentu bakal berefek kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, Prof, dari fakta yang sudah kita sampaikan tadi ada juga kelemahan hukumnya tadi ya, karena tidak menjabarkan secara rigid, apakah itu belum begitu? Maka perjuangan kita ke depan itu. Okay. Kita berusaha buat undang-undang khusus mengenai undang-undang kolusi dan nepotisme itu. Kalau kita mau gabung boleh atau kita buat satu-satu gitu ya. Supaya clear betul. Ya, seperti rigidnya yang tipikor, Prof, ya. Yang tipikor kolusi harus. Karena gaung KKN ini sudah lama didengar, KKN itu 3 itu, tapi ketika di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saja yang dibahas. Jadi kira-kira, Prof, nah kita ini besok ini, Prof, tanggal 18 November ini ulang tahun Provinsi Bengkulu juga ini, Prof. Mungkin sekaligus Hakordia, sekaligus bersumbangsi lah kita podcast ini mendukung ulang tahun Provinsi Bengkulu. Nah, kira-kira melihat pengertian dan tadi ketentuan pidana kolusi ini, bagaimana kita cara mencegah ini, Prof? Ya, artinya begini, kolusi dan nepotisme ini fakta ya. Misal pejabat A, istrinya nyalon, apakah itu ke depan boleh apa enggak? Menggunakan partai yang dia pimpin, anaknya juga nyalon, itu nepotisme enggak? Nah, harusnya ke depan kita harus batasi. Supaya partai politik ini saya katakan sebagai salah satu pilar demokrasi ini benar-benar bisa menjadi alat untuk penguatan karakter bangsa. Kalau sekarang enggak tuh. Lihat dari partai A istri pejabat A, partai B istri pejabat B, anak ini. Itu aja tuh. Mana equality before the law-nya itu bagaimana? Bagaimana orang-orang yang memang berpotensi sebagai contoh kader partai yang sudah tegak berdiri jatuh bangun dari pengurus ranting, itu nggak bisa. Tahu-tahu anak si Anu langsung jadi modal populer gitu, Prof, ya? Bukan populer aja. Modal bapaknya jadi partai politik, jadi penguasa, istrinya, anaknya ikut juga. Itu yang ke depan harus diberesin. Benar. Kan gitu ya. Oke. Ini lebih luas lagi kalau kita bicara kolusi ya. Tadi kita lihat contoh-contoh di pusat gitu, karena di daerah juga ada itu. Rahasia umum lah. Kalau bapaknya sudah calon pasti mau membawa anak-anaknya. Nah, mungkin bisa kita bedah lagi nanti di pembahasan nepotisme selanjutnya itu. Nah, terus melihat praktek-praktek seperti itu, Prof, kira-kira apakah cukup peran aktif penegak hukum aja, Prof? Apakah ada peran serta masyarakat seperti gaung kita pencegahan anti korupsi ini, Prof? Ya, penegak hukum apalagi dalam kondisi sekarang ya, dia kadang-kadang ikut sebagai salah satu pihak yang melakukan. Kemarin kayak kita lihat ya, bagaimana yang di media sosial kerja pertemuan DPR, saya kebetulan lihat bagaimana aparat tertentu ikut masang bendera partai. Gimana ini? Nah itu kan jelas-jelas pemufakatannya sudah nggak benar tuh. Nah ini yang besok-besok memang banyak yang harus kita selesaikan ya, tapi kita lakukan satu persatu. Ini salah satu usaha kita untuk mencapai itu.
karena dorongan dari Pak RMB dan dari organisasi aktivis anti korupsi, kalau semua kita sepakat seluruh Indonesia ini mendorong undang-undang itu, ya walaupun mereka nggak mau, pasti pembuat undang-undang pasti nggak mau. Tapi kalau kita perjuangkan terus-menerus untuk kepentingan bangsa dan negara, nah ini mungkin akan suatu saat akan berhasil, ya. Sehingga para pihak penyelenggara negara itu lebih terbatas untuk melakukan pemufakatan, dalam tanda kutip pemufakatan jahat yang merugikan kepentingan masyarakat itu. Oh, oke. Ya. Seperti gerakan Pak RMB lah. Pak RMB ini kan gerakannya sosialisasi dan kampanye, Prof. Ya. Hasilnya itu tidak bisa seperti kita menanam cabai, Prof. Langsung kelihatan gitu. Ya. Dia tuh lama 10 tahun lagi karena kita berbicara dengan perilaku, Prof. Ya. Nah, mungkin kolusi ya pemufakatan ini bisa kita kaitkan dengan seperti perilaku yang koruptif lah begitu. Kemudian kita kaitkan dengan besok ulang tahun Provinsi Bengkulu, Prof. Kira-kira nah terkait tema kita, Prof, kolusi dan keberlangsungan NKRI. Memang dengan kolusi ini dan keberlangsungan NKRI apa yang harus kita tanggapi itu, Prof? Satu begini ya, yakinlah ya, kalau korupsi kita terus seperti ini tidak bagus, tidak bisa kita selesaikan. Kolusi juga antara penyelenggara ini sedemikian parahnya. Itu kita tinggal nunggu hancur saja negara Republik. Makanya kita berusaha sekuat tenaga supaya ini jangan terjadi. Karena kita sayang dengan Republik Indonesia ini yang diperjuangkan sudah sedemikian banyak korban para pahlawan. Nah, maka kita berusaha. Kalau kita ngomong kayak begini ini karena kita cinta tanah air gitu ya. Untuk kelangsungan keberadaan bangsa Indonesia ini gitu ya. Nah, supaya kita dan tujuan kita bernegara itu kan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu yang kita tuju sekarang ini. Nah, ini virus-virus kolusi, korupsi, nepotisme itu yang merusak aktivitas kita untuk mencapai tujuan kita bernegara ini tadi. Maka virus-virus ini harus kita hilangkan. Sudah banyak kok negara-negara yang menjadi contoh di mana mereka dalam tanda kutip tingkat kolusi, korupsi, nepotismenya itu kecil, itu ekuivalen dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, Norwegia, Finlandia, Selandia Baru, orang hidup di situ nyaman. Ya, orang tidak ketakutan kehilangan sesuatu. Ya, dan apalagi Indonesia ini kan negara kaya, mereka itu kan sumber dayanya sangat sedikit dibanding Indonesia. Artinya kalau kita bebas dari KKN, maka Indonesia jauh lebih sejahtera dibanding negara-negara itu. Kan itu harapan kita ke depan. Kita ingin negara Indonesia ini warganya menjadi sejahtera, tingkat derajat kesehatan masyarakatnya tinggi gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan, kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, karena dampaknya, Prof ya, dampaknya kolusi ini kalau terus berlangsung pemufakatan buruk ini bisa berdampak ke berbagai macam sektor tadi, Prof ya. Padahal dengan potensi besarnya Indonesia ya dari sumber daya alam ya, dengan bonus demografi juga mungkin, Prof ya, yang luar biasa, tentu kita bisa juga menjadi negara yang superpower begitu. Baik, sobat kawan aksi Pak RMB ya. Sebelum menutup podcast ini, tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah langkah kecil kita ya untuk mendukung Indonesia yang bebas KKN. Terakhir, Prof, adakah pesan-pesan, Prof? Kira-kira dari Prof untuk Bengkulu begitu yang ulang tahun besok ataupun untuk teman-teman di nasional itu terkait dengan tema kita yaitu kolusi dan keberlangsungan NKRI. Ya, mengutip apa yang dikatakan Yang Mulia Harif Hidayat, Hakim Konstitusi, Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kita bersama-sama ya bagaimana keadaan yang tidak baik-baik ini kita usahakan menjadi baik. Kalau kita bicara level nasional maupun level daerah, semuanya sekarang ini serba bergerak gitu ya. Harapannya kita bergerak ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih jelek dari kondisi sekarang, kan gitu. Maka setiap kita berperan untuk mengubah keadaan ini menjadi lebih baik. Ya, semua kita berpunya setiap kewajiban. Individu. Setiap individu mempunyai kewajiban untuk itu. Paling tidak pada lingkungannya. Kalau saya di lingkungan kampus, paling tidak kita mencoba hal-hal yang tidak berkenan
yang terjadi di kampus itu kita perbaiki. Ya, kalau kita dalam tingkat provinsi, apa yang kita katakan, jangan-jangan mereka tidak paham bahwa itu tidak baik. Maka tugas kita memberitahu, oh ini tidak baik loh, ke depan tuh jangan lagi begitu. Jangan suruh anak istrimu tuh, karena kamu pejabat, kamu manfaatkan, kan gitu, untuk mendapat kekuasaan. Nah, itu tidak baik itu, ya. Oke, baik. Berarti dari gerakan kecil ya dari setiap individu itu, bahwa perilaku ini perilaku buruk begitu ya. Tentu hal ini tidak boleh dilaksanakan walaupun ada potensi, misalnya tadi dicontohkan tadi kepala daerah ya, ada potensi, tapi kalau memang tidak sesuai dengan nilai-nilai begitu, ya bersama-samalah kita menjauhinya begitu. Baik Prof, ada lagi Prof ingin disampaikan kira-kira dalam tema besar kita ini? Saya kira untuk Pak RMB terus berjuang terus ya. Pasti suatu saat hasilnya akan ada untuk generasi yang lebih baik. Amin, kira gitu. Begitu. Baik, kawan aksi Pak RMB, itu tadi podcast ringan kita ya, membahas tentang kolusi dan keberlangsungan NKRI. Tentunya sebagai putra Bengkulu begitu bisa lebih aktif lagi melihat fenomena di lingkungannya, dengan harapan langkah kecil dari FISIP Uni podcast ini dan Pak RMB juga bisa berpengaruh ke tingkat nasional, dan podcast ini juga dalam rangka kegiatan Hakordia nanti tanggal 9 Desember 2023 di Jakarta. Demikian itu yang yang bisa kita gali dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Pak RMB selanjutnya. Terima kasih FISIP Unip. Kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.